Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah pada kali ini kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini tetap terjaga. Mari kita ikhtiar bersama-sama untuk menjaga kesehatan dalam rangka tetap berlangsungnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang arbitrase. Arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan pada kasus-kasus perdata perdagangan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Unsur dari pengertian yang saya sampaikan tadi itu meliputi 4 hal. Yang pertama, bahwa arbitrase itu dilakukan di luar pengadilan. Jelas, karena konsep pembicaraan kita memang cara menyelesaikan non litigasi di luar pengadilan, maka arbitrase pun termasuk yang di luar pengadilan. Dan karena di luar pengadilan, ini juga mengunci bahwa ketika seseorang sudah menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaiannya, maka pengadilan pun tidak bisa turut serta terlibat setelah proses arbitrase. Ini memang alternatif, tapi tidak boleh digunakan secara keseluruhan. Ketika seseorang sudah menggunakan arbitrase, maka dia tidak bisa menggunakan jalur pengadilan sebagai cara menyelesaikan sengketa atas ketidakpuasan arbitrase. Yang kedua, arbitrase ini hanya pada kasus perdata perdagangan. Perdata kita sudah jelaskan. Perdaganganlah ini yang kemudian secara spesifik. Sedang perdagangan nggak bisa menggunakan arbitrase karena memang arbitrase ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sedang punya sengketa bisnis to bisnis yang tidak ingin kasus ini dibuka secara publik karena berkaitan dengan prestise perusahaan atau usaha yang sedang dia jalankan. Yang ketiga, unsur pengertian yang saya sampaikan tadi itu adalah bahwa arbitrase itu harus didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis. Bahwa seseorang untuk dapat menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa, dia harus sudah terikat perjanjian antar pihak untuk menyelesaikannya secara arbitrase. Dan itu tidak bisa kemudian hanya dengan lisan, tetapi harus dibuat secara tertulis. Yang ini kemudian disebut dengan klausul arbitrase, bahwa ketika suatu hari di kemudian hari terjadi suatu polemik antar para pihak yang sedang terjadi perjanjian perdagangan, maka seseorang itu tinggal mengambil perjanjian yang pernah dibuat. Apakah ada klausul arbitrasenya? Apakah pernah menjanjikan bahwa jika terjadi sengketa di kemudian hari akan menggunakan arbitrase? Dibuat menggunakan perjanjian arbitrase. Dan yang keempat adalah dibuat secara tertulis, karena memang pembuktian yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa dalam proses peradilan pun, bahwa yang kuat itu adalah tulisan. Dalam hukum perdata, dalam acara perdata, bukti tulisan menduduki posisi teratas dalam proses pembuktian. Baru di bawahnya adalah saksi-saksi. Maka kemudian tulisan menjadi pokok
ya dalam proses pembuktian, dan ini juga menjadi bagian dari arbitrase itu sendiri. Lalu kita lanjut pada bagaimana kemudian arbitrase menjadi suatu cara yang saat ini menarik untuk digunakan sebagai cara menyelesaikan sengketa. Kembali pada beberapa pembahasan yang lalu bahwa orang ketika bersengketa tidak mau sengketanya itu diketahui oleh orang lain, apalagi berkaitan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Keberlangsungan bisnis seseorang sangat diperhatikan supaya tetap bisa berjalan lancar ke depannya. Walaupun ada sengketa yang dihadapi, biarlah itu cukup diketahui dan diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa ini. Tidak perlu kemudian publik turut serta mengetahui. Kalau ini dibawa ke pengadilan, mau tidak mau akan dibuka untuk umum yang orang lain akan tahu. Ketika suatu kasus itu dibuka kepada publik, maka akan muncul ketidakpercayaan publik pada bisnis yang sedang dijalankan oleh suatu perusahaan itu. Ini bukan hanya menjadi masalah pada sengketanya, tetapi akan menjadi masalah ya pada bisnisnya. Orang tidak lagi mau berbisnis karena takut terjadi masalah. Itulah kemudian yang dikhawatirkan. Jika Anda punya usaha, apalagi sedang bonafit, sedang bagus, lancar, maka ini menjadi salah satu cara barangkali yang dapat dipakai oleh para pihak, ya, para bos, pemilik perusahaan-perusahaan usaha itu untuk menjadikan arbitrase sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Ketika Anda menjalin kerjasama perdagangan dengan orang lain, buat saja klausul bahwa jika terjadi sengketa di kemudian hari, maka arbitrase akan menjadi forumnya. Itu mengikat para pihak supaya tidak menggunakan cara-cara lain dalam menyelesaikan sengketa, dalam rangka secara cepat dan sederhana menyelesaikan sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menjaga image perusahaan supaya tetap jalan. Itu yang terjadi di Amerika dan Inggris pada tahun 1794 dalam menjaga bisnis masing-masing negara ini. Dua negara ini menjalin kerjasama bahwa jika terjadi sengketa antar warga negaranya, maka buatlah suatu cara penyelesaian sengketa ekstrayudisial di luar proses pengadilan, ya, sehingga itu akan tetap menjaga proses diplomasi kedua negara. Ya, sehingga tidak berhadapan bahwa antara negara yang satu dengan negara yang lain, tetapi yang terjadi adalah business to business. Itu yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris. Yang ini menjadi cikal bakal di mana arbitrase bisa diterima oleh semua pihak. Yang itu dimulai dengan ya membuat suatu mixed komisi, ya, mencampur para pemutus perkaranya. Masing-masing pihak kemudian menunjuk orang-orang yang dianggap bisa memutus perkara secara adil tanpa harus mempertimbangkan ya kedekatan, hubungan dan semacamnya. Berpikir secara hukum, berpikir secara norma, tergantung pilihan hukumnya nanti akan menggunakan hukum yang mana, dia harus memutuskan suatu perkara yang memang dalam proses penyelesaian sengketa mengenai arbitrase ini ya final and binding, ya, langsung mengikat atas suatu putusan sekali putusan itu dibuat. Itu yang dimaksud dengan final and binding, bahwa perkara itu diputus sekali dan langsung mengikat para pihak untuk tunduk dan patuh dan melakukan eksekusi. Karena memang di awal sudah harus ada kesukarelaan para pihak untuk
menggunakan arbitrase sebagai satu-satunya jalan, maka dia pun harus secara sukarela untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang diambil. Itu. Apa kemudian kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahan dari arbitrase itu dalam proses penyelesaian sengketa? Kelebihannya adalah bahwa dalam berarbitrase itu para pihak dibebaskan untuk memilih arbiter, memilih hakimnya. Mudahnya begitu. Ya, orang bisa menunjuk siapa kira-kira yang bisa dipercaya, bukan sebatas mau memperjuangkan haknya, bukan, tetapi memiliki kredibilitas untuk bisa membuat putusan yang adil. Itu berbeda dengan pengadilan tentunya. Yang kedua kelebihannya adalah para pihak secara bebas untuk menentukan hukum manakah yang akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa itu. Apalagi ini melibatkan antar negara. Tentu para pihak harus sudah menimbang mana kira-kira yang itu memungkinkan bagi dirinya untuk menang. Tetapi harus tetap disepakati antar pihak. Apakah para pihak setuju terhadap hukum yang dipakai itu? Yang ketiga, sebenarnya banyak kelebihannya, saya ambil 3 saja. Yang ketiga adalah tata cara dalam menyelesaikan sengketa itu dilakukan secara informal. Artinya prosedur dan tata cara proses pemeriksaan ini bisa disepakati oleh para pihak sendiri. Sehingga inilah yang kemudian bisa sedikit berbeda, yaitu proses sederhana, cepat dan sederhana ini bisa melampaui dari proses litigasi selama ini yang terjadi. Kelebihannya di situ. Yang selanjutnya adalah memang ada kelemahan-kelemahannya. Salah satunya adalah memang harus dipahami orang bersengketa itu sejak awal bersengketa sudah muncul sifat arogansi, sifat amarah dan semacamnya. Dan sulit untuk menurunkan tensi amarah itu. Maka kadang sulit untuk menemukan kehendak-kehendak ini. Kehendak pilihan forum misalnya. Orang kadang sudah percaya misalnya, oh saya lebih baik menggunakan forum A daripada forum B. Mengapa? Karena forum A lebih memungkinkan saya untuk menang. Sedangkan pihak satunya, loh saya lebih cenderung pada forum B. Orang-orangnya, proses dan semacamnya. Lah, kadang mempertemukan kehendak-kehendak ini tidak kunjung bertemu. Hanya bisa diikat dengan perjanjian arbitrase itu, kecuali memang sejak awal sudah ditentukan. Maka perjanjian arbitrase di awal memang harus sudah jelas. Walaupun tidak detail gitu ya. Tapi paling tidak kalau mau mengikat sebutkan saja bahwa forumnya menggunakan di sana pakai ini. Berikutnya adalah sulit untuk memutuskan badan arbitrase manakah yang paling tepat, baik di level nasional atau di level internasional. Karena forum-forum itu kalau menggunakan arbitrase institusional begitu ya punya cara tersendiri, ada statutanya sendiri-sendiri, ada konstitusinya masing-masing pada masing-masing lembaga arbitrase itu. Berikutnya adalah berkaitan dengan apakah negara yang menjadi domisili para pihak itu menerima terhadap putusan yang diambil oleh suatu lembaga arbitrase itu. Ini menjadi polemik kemudian. Kalau yurisdiksi dari
badan arbitrase yang memutuskan perkara itu kemudian tidak mengakui terhadap putusan yang dibuat oleh badan arbitrase itu. Ini juga menjadi kelemahan. Ya. Kalau ini arbitrase internasional, artinya para pihak berbeda negara, bisnis berbeda negara, itu menjadi suatu tantangan juga bagi arbitrase. Paling tidak itu yang bisa saya kemukakan ya tentang bagaimana arbitrase, kekurangan, kelebihan dan perkembangannya. Paling tidak ini menjadi asupan informasi kepada para pihak, bagi teman-teman mahasiswa, bagi para pihak yang bersengketa punya bisnis. Sejak awal sudah harus melakukan pemetaan terhadap sengketa-sengketa yang dimungkinkan terjadi di kemudian hari. Dan itu lumrah terjadi. Apakah kemudian diselesaikan dengan cara-cara tertentu yang itu tetap menjaga usaha, patut dipertimbangkan. Arbitrase bisa menjadi pilihan untuk para pihak yang bersengketa. Terima kasih. Mari kita diskusikan jika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan jaga kesehatan.